Pagi ini saya mau bicara tentang Allah yang maha besar. Mari langsung saja ya kita buka ayatnya dalam Mazmur pasal 126. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Menarik, judul perikop dari ayat yang kita baca ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bagi Israel seperti itu, bagi kita juga sama. Berita firman itu berita pengharapan kita di tengah-tengah penderitaan kesesakan setiap kita. Mari kita akan baca ayat ini secara bergantian. Ya, saya baca ayat 1 begitu, lalu Anda kedua, nanti 6-nya ayat ke-6 sama-sama kita baca ya. Saya baca ayat yang pertama, Mazmur 126 ayat 1 begini kata firman Allah. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Teruskan ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga saya baca, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. 4, teruskan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Ayat yang kelima ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi tema firman pagi ini kita mau bahas, kita pelajari adalah tentang Allah yang maha besar. Dari sisi mana, dari sudut pandang mana kita orang percaya menilai, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Apa sebabnya kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita akui Dia. Saya ulang, kita mengakui Tuhan kita sebagai Allah yang maha besar dari mana? Mari saya ajak saudara lihat dulu latar belakang dari Mazmur 126. Lihat dulu di ayat yang pertama saudara ya. Mazmur 126 ayat 1. Coba saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik di screen layar saudara. Dikatakan begini, nyanyian ziarah. Jadi saya ulang, Mazmur 126 ini dikatakan ini nyanyian ziarah. Kalau dalam bahasa Ibrani suka disebut dengan istilah sir hamalot. Ini nyanyian pendakian, nyanyian kenaikan, cuman istilah. Ini Mazmur, ini nyanyian dinyanyikan secara bersama-sama oleh bangsa Israel. Ketika mereka ziarah ke rumah Tuhan, mereka mendaki ke Yerusalem, ke Bukit Sion, ke rumah Allah. Naik ke Yerusalem, karena letaknya di atas bukit Yerusalem. Sambil naik, sambil mendaki, sambil mereka memuji Tuhan. Sambil ziarah ke rumah Tuhan, ke Bukit Sion di rumah Allah di Yerusalem. Mereka menyanyi bersama-sama. Apa isi nyanyiannya? Apa yang mereka pujikan kepada Tuhan dalam nyanyian sir hamalot ini. Nyanyian pendakian ke Bukit Sion ke rumah Allah. Nyanyian berkata begini, nyanyian ziarah. Apa isi pujiannya? Dikatakan begini, ketika Tuhan dikatakan memulihkan keadaan Sion. Bagaimana keadaannya? Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Apa maksudnya latar belakang ayat ini? Apa maksudnya bangsa Israel nyanyi bersama-sama dalam nyanyian sir hamalot ini, nyanyian ziarah ini? Mereka berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Memangnya Sion itu siapa? Sion ya mereka bangsa Israel secara jasmani. Secara rohani Sion itu adalah gereja Tuhan. Sion masa perjanjian baru, masa kekinian itu bicara Anda dan saya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita adalah Sion rohani. Yang saya katakan amin. Apa yang Alkitab katakan dalam pujian nyanyian sir hamalot ini? Alkitab katakan mereka memuji Tuhan berkata begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Garis bawahi kata memulihkan keadaan. Kata memulihkan keadaan ini bisa diterjemahkan memulihkan nasibnya dipulihkan, masa depannya dipulihkan, bangsanya dipulihkan,
keluarganya dipulihkan. Ini juga bisa diterjemahkan bisnisnya, usahanya, ekonominya, semua yang ada pada milik mereka itu dipulihkan keadaannya. Masa depan nasib Israel Sion dipulihkan oleh Allah. Dan mereka berkata begini, ketika nasib mereka, ketika masa depan mereka dipulihkan, dalam pujian Sir Hamalot ini mereka berkata, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bilang sama-sama saya, bermimpi. Mimpi apa mereka? Mimpi yang jadi kenyataan. Ketika nasib mereka dipulihkan oleh Allah, mereka katakan keadaan kita yang dipulihkan, nasib kita dipulihkan. Itu seperti orang mimpi ya. Mimpi itu gini, mereka merasa harusnya nggak mungkin, rasanya nggak mungkin jadi kenyataan. Tapi kemudian mimpi mereka umat Allah Sion jadi kenyataan. Maksudnya mimpi apa ya? Latar belakang dari nyanyian Sir Hamalot ini adalah bangsa Israel itu dilepaskan Tuhan dari tanah pembuangan kalau Anda tahu. Mereka dibuang kala perang. Jadi akibat kala perang saudara ya sama Babel, zamannya Raja Nebukadnezar. Maka karena kala perang bangsa Israel, saya cerita sedikit sejarah latar belakang, mereka ditawan, dibuang sama Nebukadnezar ke tanah Babel. Itu hampir 70 tahun diperbudak di sana. Jadi tawanan di Babel. Mereka berkata begini, nggak mungkin deh kita lepas. Muncul ucapan bahasa dari generasi kepada anak mereka, cucu mereka. Kita nggak mungkin lepas, kita nggak mungkin lolos, kita nggak mungkin bebas merdeka dari tanah Babel. Rasanya mimpi ketika mereka dibebaskan. Anda tahu kenapa mereka berkata keadaan kita yang dipulihkan nasib kita oleh Tuhan. Keadaan kita yang dipulihkan bangsa kita, keluarga kita oleh Tuhan. Itu seperti orang-orang yang bermimpi. Rasanya nggak mungkin jadi kenyataan. Karena mereka nggak punya daya di tanah pembuangan. Mereka cuman budak kok. Mereka cuman tawanan. Babel bangsa yang kuat gitu loh. Tapi Anda tahu peristiwa itu? Coba nanti di rumah coba tolong Anda pelajari kitab Esra. Apa yang terjadi di sana? Apa yang dilakukan oleh raja? Ada seorang raja yang bernama Raja Kores. Istilah bahasa saya, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba sang Raja Kores bikin pengumuman. Apa yang dilakukan Raja Kores? Tiba-tiba bikin pengumuman berkata begini, aku ditugaskan oleh Allah Israel. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah yang runtuh di Israel, di kota Yerusalem. Saya ulang sekali lagi, tidak ada hujan, tidak ada angin. Saudara yang tiba-tiba sang Raja Kores membuat pengumuman, aku ditugaskan Allah untuk bangun bait Allah di Yerusalem. Anda tahu siapa Raja Kores? Mungkin saya tidak usah membahas detail tentang siapa Raja Kores. Barangkali kita nggak usah terlalu banyak tahu tentang Raja Kores. Intinya begini, Raja Kores itu raja bangsa kafir. Raja Kores adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan sebetulnya. Tapi hari itu hatinya dijamah sama Tuhan. Hari itu hatinya digerakkan oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, di dunia ini orang mau jahat sekalipun, bahkan paling jahat Anda kenal dia. Tapi biarpun dia orang yang paling jahat di mata saudara, kalau Tuhan sudah jamah hatinya, orang yang paling jahat bisa jadi orang yang paling baik kalau Anda ngerti. Karena apa? Karena dia Tuhan yang besar. Apa yang Anda nggak mampu lakukan, dia Tuhan yang maha besar mampu lakukan. Makanya seringkali kita ngalami mimpi kita itu loh bisa jadi kenyataan. Hal-hal yang besar itu bisa terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita percaya kepada Tuhan yang maha besar. Sederhana. Makanya mereka berkata begini, keadaan kita waktu dipulihkan nasib kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kayak ngimpi, kok bisa jadi kenyataan yang mimpi kita. Itu dialami oleh orang Israel. Mimpi yang jadi kenyataan, keinginan, harapan yang rasanya semu tapi jadi kenyataan. Karena harapan yang terlalu besar untuk mereka bisa bebas. Saya cuma cerita saudara ya, Israel tuh 2 kali jadi budak. Israel 2 kali di tanah pembuangan. Yang pertama di tanah Mesir mereka diperbudak. Memang Allah bebaskan mereka. Tapi Anda tahu ceritakan perbudakan di tanah Mesir hampir 400 tahun. Allah bebaskan umatnya itu pakai tulah
pakai bencana, 10 tulah dibombardir dari mulai air jadi darah sampai tulah ke-10 kematian anak sulung terus dihantam sama Tuhan. Butuh 10 tulah sampai Fir'aun dan orang Mesir hand up, angkat tangan. Sudah deh, kamu semua keluar dari tanah Mesir lewat tulah, lewat cara Tuhan seperti itu. Tetapi ketika dibebaskan dari tanah perbudakan di Babel, nggak pakai tulah, nggak pakai perang, nggak pakai ini itu babi bu bebo. Tiba-tiba sang Raja Kores bangsa kafir ini berkata, aku ditugaskan oleh Allah untuk membangun bait Allah yang runtuh di Yerusalem. Padahal orang nggak kenal Tuhan. Seringkali jangan berpikir bahwa orang yang bisa tolong saudara, orang yang bisa memberkati saudara, orang yang bisa membawa saudara mengalami perkara yang besar itu orang-orang yang wow, yang hebat. Orang-orang yang Anda pikir, oh dia pasti tolong. Kadang-kadang orang-orang di luar pemikiran kita pikir nggak mungkin, nggak bisa. Justru orang seperti ini bisa dipakai sama Tuhan. Semua bilang sama saudara, Tuhan kita Tuhan yang maha besar dan kuasanya dia tidak terbatas. Hari ini mungkin 2022, ada banyak di antara saudara punya mimpi, punya harapan. Mungkin dalam hatimu berkata, mimpiku terlalu besar pendeta, saya orang kecil, saya orang susah. Tunggu dulu. Jangan Anda jadi orang yang mudah berputus asa, merasa diri kecil. Memang saya tahu kita orang kecil mungkin, kita mungkin orang biasa. Pendidikan kita mungkin juga biasa. Ada orang-orang yang pendidikannya jauh lebih tinggi dari kita. Ada banyak di dunia orang lebih pintar dari kita. Tapi saya mau kasih tahu, meskipun kita orang biasa, ada berkata saya orang kecil pendeta, tapi saya punya mimpi besar. Ingat, engkau punya Tuhan yang besar. Mimpimu yang besar bisa jadi kenyataan. Tahun ini 2022, Anda boleh bermimpi, Anda boleh punya cita-cita besar, silakan. Tuhan kita Tuhan yang besar. Nanti saya jelaskan sama saudara. Kenapa kita mengakui dia sebagai Tuhan yang besar. Sekarang saya mau masuk di ayat yang kedua. Mungkin fokus saya di ayat yang kedua. Itu baru pendahuluan tentang latar belakang nyanyian Sir Hamalot ini kan. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Saya baca saudara ya. Perhatikan dengan baik, kita mulai masuk di sini. Pada waktu itu mulut kita dikatakan penuh dengan tertawa. Saking sukacitanya mimpi jadi kenyataan. Pada waktu itu, pada waktu nasib mereka, hidup mereka dipulihkan Tuhan. Mulut mereka penuh dengan tertawa, mereka bersukacita. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pakai kata ini lagi, pada waktu itu ketika nasib mereka dipulihkan Tuhan, ketika mimpi mereka jadi kenyataan, pada waktu mereka dipulihkan mimpi jadi kenyataan, berkatalah, saya kasih garis merah, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, ini bangsa-bangsa kafir, orang di antara bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Mereka sampai memuji Tuhan. Orang yang gak kenal Tuhan sampai mereka memuliakan, membesarkan Tuhan. Mereka berkata begini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Sampai bangsa-bangsa lain, bangsa kafir yang gak kenal Tuhan, Allah yang hidup, Allahnya Israel. Sampai mulut mereka memuji Tuhan. Sampai mulut mereka memuliakan Tuhan. Mereka ngomong apa? Pada waktu itu berkatalah bangsa itu, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Apalagi ayat ketiga dikatakan begini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kenapa bangsa Israel bersukacita? Karena Tuhan lakukan perkara besar di antara kita. Makanya saya bikin pertanyaan, coba Anda lihat gambar ini, tulisan ini, statement ini. Apa sih yang membuat orang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya, ketika melihat umat Allah dipulihkan nasibnya, mimpi jadi kenyataan, sampai mereka memuji Tuhan. Apa yang membuat umat Allah dikatakan kita bersukacita? Anda baca baik-baik ayat kedua sama 3. Jawabannya sederhana. Sebab Allah melakukan perkara besar di antara kita. Allah melakukan perkara besar di antara mereka, kata Alkitab. Sederhana. Kenapa bangsa-bangsa dikatakan memuliakan Tuhan? Bahkan Israel yang mengalami apa yang terjadi, mereka dipulihkan oleh Allah. Mereka berkata apa? Allah melakukan perkara besar di antara kita. Makanya saya mau katakan sama saudara, sesuatu itu gak bisa dirubah.
Allah kita itu adalah Allah yang melakukan perkara besar kepada umatnya. Saya ulang bagian ini. Saudara mau percaya atau tidak percaya, nggak merubah apapun. Ya, daripada Anda nggak percaya, percaya saja. Anda berharap atau tidak mengharapkan. Bahkan saya tegas berkata kepada Anda pagi ini. Saudara mau setuju gak setuju apa kata firman. Tidak merubah apapun. Sebab Allah kita adalah Allah yang melakukan perkara besar di antara kita. Makanya saya katakan daripada Anda gak percaya, ya percaya saja. Karena memang dia Tuhan yang melakukan perkara yang besar. Nah pertanyaannya, karena mungkin Anda bertanya-tanya di hati saudara kepada saya. Mengapa Allah itu melakukan perkara yang besar? Mungkin sementara saya memperkatakan pertanyaan ini kepada saudara. Mengapa sih pendeta Allah itu lakukan perkara yang besar? Mungkin ada sebagian saudara berkata begini. Untuk apa dia lakukan perkara yang besar? Mungkin ada di antara saudara berkata begini, kan dia sebagai Tuhan saja kan sudah cukup. Kan dia sebagai Allah saja kan sudah cukup. Lalu untuk apa dia membuktikan dengan cara melakukan perkara besar? Tunggu dulu. Catat ini besar-besar di hati saudara. Ini penting saudara ya. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Catat di hati saudara besar-besar. Tuhan atau Yesus lakukan perkara besar kepada kita. Itu bukan untuk membuktikan ketuhanannya. Justru karena dia adalah Tuhan yang besar, pahami ini, maka semua yang dilakukan dalam kehidupan kita, itu perkara yang besar. Dia Tuhan yang besar, makanya semua yang dia kerjakan dalam hidup umatnya, ya perkara yang besar. Tuhan gak pernah bikin perkara yang kecil sama kita. Tuhan gak pernah yang dia buat sama umatnya itu perkara yang remeh-remeh. Makanya saya mau ingatkan sekali lagi, dia itu Tuhan yang besar loh, yang sanggup lakukan perkara yang besar. Mungkin Anda bertanya, apa sih alasan mengapa Tuhan lakukan perkara yang besar? Atau saya permudah begini, ya, apa sih yang membuat kita itu mempercayai dia itu sebagai Tuhan yang besar? Ya, melakukan perkara yang besar maksud saya. Kenapa sih kita percaya dia Tuhan lakukan perkara besar? Sederhana jawabannya, karena dia itu adalah Tuhan yang besar. Selesai, sederhana. Dia lakukan perkara besar bukan untuk membuktikan ketuhanannya, memang dia Tuhan kok. Dia Tuhan yang besar, maka semua yang dia kerjakan dia lakukan. Ya perkara besar karena dia Tuhan yang maha besar. Sebab itu kalau saudara sadar di dunia di mana kita hidup, dunia itu selalu mengharapkan yang terbaik. Ya, saya kasih contoh yang paling sederhana. Kalau misalnya ada seorang misalnya sakit, misalnya tiba-tiba dia kena serangan jantung, datang ke rumah sakit, masuk rumah sakit. Pihak rumah sakit berkata begini sama orang yang sakit, Bapak Ibu, di sini ada 2 dokter spesialis jantung. Ini cuma contoh yang mempermudah Anda mengerti. Rumah sakit berkata, di sini ada 2 dokter spesialis penyakit jantung. Dokter yang pertama, kalau dia operasi jantung selalu berhasil. Dokter yang kedua biasanya kalau 5 operasi 5 orang, 1 mati. Saya mau tanya sama saudara, kalau misalnya ada anggota keluarga kena serangan jantung, Anda suruh milih dokter yang mana? Ada, saya yakin Anda pasti pilih dokter yang pertama yang terbaik. Karena selalu di dunia ini orang pilihnya yang the best, orang pilih yang terbaik untuk hidupnya. Makanya saya ulang pagi ini, kalau ada di antara saudara mengalami kesulitan, masalah, pasti Anda pengen solusi yang terbaik. Misalnya saja contoh, dokter berkata begini sama saudara-saudara medis, Anda ini gak mungkin bisa punya anak seumur hidup. Misalnya Anda mandul, atau medis berkata Anda ini kena sakit kanker gak mungkin sembuh selamanya, bahkan mungkin mati. Atau secara medis dokter berkata begini, Anda ini sakit jantung meskipun dioperasi ya seumur hidup tetap aja jantungmu lemah, mau dioperasi tetap lemah. Saya mau bilang sama saudara, itu dokter manusia yang berkata. Hari ini saya bawa kabar baik lewat firman Allah yang barusan kita baca. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Yang sanggup lakukan perkara yang besar. Karena dia Tuhan yang maha besar. Maka segala perbuatannya atas kita, itu perbuatan yang besar. Anda punya mimpi, mimpimu bisa jadi kenyataan. Bukan karena kita yang hebat, Tuhan kita yang besar, yang lakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Sederhana. Kekristenan itu gak rumit-rumit, yang penting Anda punya iman kepada dia. Sebab itu pagi ini Anda jangan cuma jadi orang yang putus asa, mudah menyerah.
Saya cuma orang kecil pendeta, saya ini orang susah. Bagaimana mungkin tahun 2022 saya dagang kerja bisa sukses. Bagaimana mungkin saya bisa berhasil. Bagaimana mungkin saya bisa jadi orang yang besar. Ada jangan cepat jadi orang Kristen yang lemah. Kadang-kadang memang ada orang Kristen berkata begini, saya sih hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak kan orang berkata begitu. Tapi kalau soal mujizat-mujizat ya terserahlah. Mujizat-mujizat saya sih nggak percaya. Saya hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa saya, menebus dosa saya. Kalau mujizat ya nggak terlalu lah saya. Saya mau berkata pada saudara, kalau ada orang berkata bahwa saya hanya percaya Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa saya. Soal mujizat, ya nantilah. Mujizat saya nggak terlalu percaya. Saya mau kasih tahu, kalau ada orang Kristen yang model begini, itu menunjukkan sebetulnya imannya lemah sekali. Ya. Hanya membela diri, imannya lemah. Itu artinya orang Kristen seperti ini, dia tidak berdiri kokoh di atas dasar iman yang teguh. Kalau ada anak Tuhan ngomongnya seperti ini, ya dia nggak berjalan dalam kebenaran firman. Firman jelas berkata kepada kita, kita punya Tuhan yang sangat besar dan dia sanggup lakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Makanya apa sih artinya dia adalah Tuhan yang besar? Kenapa kita mengakui dia Tuhan sebagai Tuhan yang besar dalam hidup kita? Ini mungkin penting menjadi bahan perenungan kita sepanjang hari ini. Seperti perenungan saya sepanjang hari kemarin. Kenapa sih kita percaya kepada dia yang Tuhan yang besar? Kenapa kita mengakui dengan iman kita Yesus Tuhan itu Tuhan yang besar? Jawabannya ada pada ayat yang ke-6. Kenapa kita percaya? Kenapa kita mengakui dia sebagai Tuhan yang besar? Lihat ayat yang ke-6. Jawabannya adalah karena dia adalah Tuhan yang memberi kepastian kepada kita. Lihat ayat ke-6. Mari sama-sama kita membaca pada ayat yang ke-6. 1, 2, dan 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya kasih garis merah kata pasti. Orang yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata. Orang yang berjalan maju menabur sambil menangis. Alkitab katakan apa? Dia pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa hasil panen. Membawa berkas-berkas yang limpah. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Pasti pulang dengan sukacita, bawa hasil penuaian. Padahal ketika dia berjalan maju, itu sambil menangis, sambil menabur benih. Aneh saudara ya, tapi pulang pasti dengan sorak-sorai sambil bawa hasil panen, kata Alkitab, pasti loh. Makanya saya beritahu hal yang pertama sama saudara. Kenapa kita mengakui dia dan percaya kepada dia. Dia itu Tuhan yang besar. Kenapa sampai hari ini kita ngotot dengan iman yang teguh. Kita berkata kepada dunia, aku punya Tuhan yang besar loh. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang bisa memberikan kepastian pada kita. Bagi dunia ya, air mata itu awal dari kegagalan. Bagi pandangan orang dunia yang namanya tangisan air mata itu awal dari kehancuran. Bagi penilaian dunia yang namanya air mata meleleh itu awal dari ketidakberhasilan. Kamu gak berhasil. Karena memang konotasi daripada air mata yang keluar dari air mata kita itu adalah kesedihan, kegagalan, ketidakberhasilan. Tetapi itulah dunia. Tetapi Alkitab kasih kepastian bahwa orang yang tetap maju meskipun sambil menangis mungkin ada pergumulan. Orang punya pergumulan bisa nangis, sedih mungkin bisa dialami. Tapi kalau dia tetap komitmen maju dalam Tuhan, tetap menabur. Pagi ini menabur itu tidak selalu uang. Memang salah satu konotasi menabur adalah berkat dengan uang yang kita punya. Itu menabur. Menabur itu pasti sedih kok, pasti kehilangan. Tapi Anda bangun pagi ini juga bagaikan menabur. Menaburlah yang baik di tahun 2022 ini. Orang yang menabur dengan menangis sambil mencucurkan air mata. Tetap dia maju. Alkitab katakan nanti dia pasti pulangnya dengan sorak-sorai sambil bawa hasil panen. Saudara mesti belajar. Di dalam dunia ini saudara ya tidak bisa memberikan kepastian. Tapi Tuhan kasih kepastian.
Ini yang membuat kita mengakui dia Tuhan yang maha besar. Dia kasih kepastian. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab, saya udah baca Alkitab berkali-kali dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Dan saya harus berani berkata kepada saudara, di dalam Alkitab tidak ada Tuhan itu berjanji, Yesus berkata kepada kita dengan ragu berkata semoga, mudah-mudahan gitu ya. Enggak, Tuhan selalu berkata pasti. Satu contoh, Yesus gak pernah berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan gak berkata, mungkin aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata begini, dia gak pernah berkata, semoga, berserulah kepadaku, semoga aku menjawab engkau. Gak ada itu ayat. Berserulah kepadaku dan aku pasti menjawab engkau. Itu Alkitab. Baca di Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Gak ada janji Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, mudah-mudahan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada, itu kepastian. Dunia di mana kita hidup gak bisa beri kepastian. Ini cuma contoh. Coba contoh kalau ada datang kepada dokter. Ini contoh dunia di mana kita ada. Nggak ada kepastian. Orang sakit datang kepada dokter. Singkat kata, dokter diagnosa dia. Bapak, Anda sakit ini. Lalu dokter kasih resep. Setelah kasih resep, dokter berkata begini. Ini resep minum 1 hari 3 kali, minum 5 hari ya Pak. Nanti biasanya dokter berkata begini, 5 hari setelah Anda minum obat, badannya rasa belum sehat, belum ada perubahan. Nanti datang lagi ya. Ada dokter berkata begitu kan kepada Anda. Tetapi kalau Anda yang mendengar firman Allah ini, Anda adalah seorang dokter dan Anda dokter Kristen. Anda adalah dokter yang percaya pada Tuhan, seharusnya Anda berkata seperti itu dong. Coba jadi jawaban bagi dunia. Ketika Anda tulis resep, kasih sama pasienmu, Pak dokter, Bu dokter, beritahu sama pasienmu, saya lakukan yang terbaik untuk Anda, penyakit Anda. Dan saya berdoa Tuhan menyembuhkan penyakit Anda dengan luar biasa. Atau pakai kata-kata yang lain. Ya, satu contoh yang saya sodorkan sama saudara menunjukkan dunia gak ada kepastian. Maafkan kalau saya katakan terus terang, dunia gak ada kepastian. Apalagi orang yang jual asuransi, insurance, ya kan. Begitu datang jual asuransi, seperti datang kepada Anda, datang kepada saya. Begitu dia ngomong bla bla, saya mau tawarkan asuransi ini, ya. Barangkali nanti kita nggak tahu Pak, ke depan Bapak mati, ya kan? Belum ngomong mati Bapak, ya kan saudara ya. Nanti jangan-jangan ke depan Bapak kerja mengalami kecelakaan kerja, jarinya putus atau kelingkingnya putus, tunjukkan tabelnya ini segala macam. Saya cuma kasih contoh saja, bukan masalah profesinya. Dunia nggak bisa kasih kepastian. Barangkali ini. Hanya Yesus yang bisa berikan jawaban kepastian. Kalau dia berjanji, dia pasti sanggup menggenapinya. Sederhana saja. Makanya hari ini saudara ya, karena dunia nggak bisa memberi kepastian, seringkali manusia cari kepastian dengan setan. Mau buka kerja saja, mesti tanya sama dukun. Mau buka kerja, mesti tanya sama orang pintar, hari apa yang cocok untuk saya bisnis. Ini pintunya jendela mesti ngadep kemana supaya kerjaannya bagus. Ini laci tempat nyimpen uang ini ngadepnya kemana. Coba tanya ngadepnya kemana sama yang lain segala macam. Padahal kalau Anda kerja dengan iman percaya, Tuhan kasih kepastian kok. Kalau Anda percaya sama dia, Tuhan pasti kasih untung dan berkat sama saudara. Tapi seringkali orang mulai bermain dengan setan. Karena merasa apa? Dunia gak ada kepastian. Pengen cari kepastian kepada siapa? Kepada iblis. Suka baca apa kata bintang. Virgo berkata ini, berkata segala macam. Kalau kamu kerja dengan rajin, dengan tekun, kamu pasti sukses. Ya nenek-nenek juga tahu saudara ya. Tapi orang jadi geblek, jadi dibodohin sama apa kata bintang. Padahal kepastiannya bukan di situ. Saya ulang sekali lagi pada bagian pertama ini. Kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Karena waktu jalan saudara ya, masih ada 2 poin saya mau bagi sama saudara. Saya mungkin simpen ini untuk besok. Saya masih bagi sama saudara masuk hari ke-8. Tapi bagian pertama, kenapa kita mengakui dia sebagai Tuhan yang besar? Catat baik-baik. Karena dia adalah Tuhan yang besar. Dia lakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Saya percaya di tahun 2022 ini mungkin Anda punya harapan-harapan yang besar. Saya sebagai gembala pun untuk gereja ini saya punya harapan yang besar. Dan saya letakkan percaya saya kepada Tuhan yang besar. Dan selama ini 2021, 2020 saya tahu
ada banyak harapan-harapan besar terlaksana. Mungkin Anda alami, saya alami. Kuncinya cuma satu kok, karena kita punya Tuhan yang besar. Makanya belajar di awal tahun ini, letakkan pengharapanmu, mimpi-mimpi besarmu kepada Tuhan yang besar. Saya mau ingatkan, kamu punya Tuhan yang besar, yang sanggup lakukan perkara besar dalam hidupmu. Dan doa saya, harapan saya, di sepanjang tahun ini ada banyak mengalami perkara-perkara yang besar dalam kehidupan setiap kita. Besok saya akan bicara tentang karena dia Tuhan yang gak pernah gagal. Kenapa kita mengakui dia sebagai Tuhan yang besar? Karena dia gak pernah gagal dalam hidup kita. Saya akan bagikan sama saudara besok. Sekarang kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan, saudara ya.